Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Para bapak hadirin, saudara sekalian, anak-anak santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Ustadz Dr. Fatur Rahman, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Wilayah Jawa Timur, sekaligus beliau adalah pemangku dari Pondok Pesantren Al-Kisi di Wonosalam nopo Mojokerto, ya. Mojokerto, dan merupakan tokoh dai yang sudah berpengalaman sangat lama. Sejak dulu beliau mengenyam pendidikan di bangku sekolah dan kampus, ya. Istilahnya salah satu kader dari Buya M. Natsir, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini sebenarnya sudah sejak lama kami ingin mengundang beliau, tapi alhamdulillah baru kali ini kesempatan untuk datang ke Mas Wambang. Kami sangat berterima kasih. Ini beliau tadi berangkat terus baru nyampe, belum sempat istirahat. Para bapak dan hadirin serta anak-anak santri, insya Allah kesempatan sore ini kita manfaatkan untuk mendengar mungkin paparan arahan dari beliau, sekaligus motivasi, mungkin juga banyak pengalaman, kiat-kiat dan nasihat-nasihat mengenai bagaimana kita menggalakkan kembali dakwah Islamiyah di era kini, ya. Jadi ini materi yang insya Allah sangat relate dengan para santri dan juga kita semua selaku warga maupun mungkin tokoh masyarakat, ya. Bagaimana kita senantiasa menghidupkan ulang, menghidupkan kembali dan menggalakkan, menyemarakkan dakwah Islamiyah di masyarakat kita maupun masyarakat-masyarakat lain yang mungkin belum banyak tersentuh. Karena umat Islam seperti kita pahami adalah khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ya. Jadi umat yang memang dikeluarkannya itu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, dan itu dilakukan oleh figur-figur yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari dakwah Islamiyah. Baik, masih ada waktu cukup, ya, nanti sampai kira-kira sebelum adzan maghrib, supaya ada kesempatan untuk sedikit kita atur untuk para santri dan persiapan buka bersama. Dan nanti insya Allah kegiatan kita lanjutkan dengan sholat maghrib setelah berbuka puasa. Kemudian ini kemungkinan ada gerhana bulan, ya. Kalau nanti terlihat kita sholat, ya, bisa jadi nyambung sekaligus dengan isya dan sholat tarawih. Baik itu, dan saya ucapkan selamat datang kepada para undangan maupun hadirin dari beberapa tempat di sekitar Kecamatan Dukun ini. Semoga kesempatan kali ini nanti bisa kita manfaatkan dengan baik. Monggo kalau nanti di tengah-tengah atau di bagian akhir beliau menyampaikan tausiah ataupun pengajian, ada pertanyaan bisa secara langsung ataupun tertulis. Saya persilahkan kepada Ustaz Dr. Fatur Rahman untuk menyampaikan. Tafadhol masykuron majuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, wabil khusus Ustaz Hidal yang saya hormati. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini untuk bertafakuh fiddin sambil menunggu buka puasa. Ya, mudah-mudahan majelis kita akan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang hak, jalan yang Allah ridhoi, yakni di Islam. Bapak-bapak, adik-adik, anak-anak sekalian yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sampaikan ini sangat masyhur ya di tengah-tengah kita. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini mudah dihafal, tapi sangat penting untuk difahami dan diamalkan. Jadi karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar untuk dihafal. Walaupun menghafal Al-Quran itu mulia, tetapi kita juga harus ingat bahwa Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk kita adalah untuk pedoman di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karenanya kalau hanya dihafalkan kemudian tidak difahami, ya tidak diamalkan, ya jadinya tidak sempurna gitu. Jadi kalau dulu kiai yang ngajar ngaji saya itu kalau ngomong ngaji itu yang pertama yo siji wacani, nomor loro maknani, nomor telu pengertiani, nomor papat pengamalani, nomor limo pembelaani. Jadi ada 5. Jadi ada unsur membaca tilawah gitu. Harus. Kalau kita tidak ingin rugi, memang harus membiasakan diri membaca Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan begini gitu. Ya, jadi kalau kita merujuk di firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir surat 35 ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita yang namanya tijaratan lan tabur. Ya, dagangan yang tidak akan pernah merugi. Apa dagangan yang tidak akan pernah rugi itu? Yang pertama, yatsluna kitaballah. Innalladzina yatluna kitaballah. Nomor 2 wa aqamus shalah. Yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi 3 ini ya memang harus betul-betul diamalkan juga oleh kita. Biasakan diri untuk tilawah membaca Al-Qur'an. Yang kedua, tegakkan salat. Yang keempat, ya biasakan diri untuk berinfak. Ini tijaratan lan tabur. Dagangan yang tidak akan pernah merugi. Nah, yatsluna kitaballah di sini ya yang pertama kalau kita mencoba melihat satu ya hadis yang menjelaskan tentang Al-Qur'an, al-mahiru bil Qur'an ma'asyafaratul kiramil bararah gitu. Jadi tentu al-mahir di sini orang yang mahir, Imam An-Nawawi katakan al-mahir itu yang pertama adalah mereka yang bisa membaca Quran dengan benar dan baik. Jadi Al-Quran itu perlu dibaca dengan benar dan baik. Bukan hanya sekedar benar. Karena ada unsur baiknya juga. Ya. Dari mana kita mengetahui ada unsur baiknya? Ya Rasulullah SAW perintahkan zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ya, jadi harus ada unsur suara membaca Quran itu juga yang enak begitu. Jadi jangan sampai kalah enak dibandingkan dengan menyanyi. Nek menyanyi nu enak, ngajine kudu luwih enak meneh gitu. Ya. Jangan kebalik, nyanyi nu enak maca Qur'ane gak enak blas gitu.
Nah, dirungokno kuping malah gak karu-karuan gitu. Ya gitu kan. Abu Musa al-Asy'ari itu suaranya bagus. Sampai ketika Rasulullah mendengar Abu Musa membaca Quran itu, beliau katakan mazami raja, masya Allah, kayak suruhnya Daud alaihissalam. Jadi saking enaknya begitu. Jadi makanya kalau jadi imam sholat tarawih, imamnya enak walaupun panjang, tidak terasa itu. Tapi gak enak sowe gitu, bayinya sing dadi makmum pusing gitu. Gak mari-mari gitu kan. Tapi kalau makmum imamnya enak, suaranya bagus, walaupun lama lah begitu, insya Allah masih bisa diterima gitu. Karena bisa dinikmati gitu kan, bisa dinikmati gitu. Nah santri harus santri harus memang biasakan diri membaca Al-Quran dengan baik dan benar gitu. Tidak boleh belum baik dan benar kemudian sudah malas untuk belajar, tidak boleh. Ya jeluna kitab Allah. Dagangan yang tidak rugi, membaca Quran, mendirikan sholat, yang ketiga mengeluarkan zakat. Nah, jadi An-Nawawi mengatakan bahwa mahir itu ya satu bacaannya. Yang kedua mengerti apa isinya begitu. Nah, di pondok diajari kita begitu. Kalau di pondok diajari beneran gitu. Nah, kemudian yang ketiga memahami isinya tadi itu. Jadi maknanya ngerti. Oh, ini apa ya? Kalau kita baca ya inna fi khalqis samawati wal ardi, ngerti apa sih itu? Jadi kalau santri-santri Mas Kumambang itu sudah khasnya gitu. Yang sudah masyhur mulai dulu saya kenal kalau Mas Kumambang itu sangat kuat di sisi itu. Kon ngerteni cara Jawa tambah fasih gitu. Ya inna fi khalqis samawati setuhune ya fi khalqis samawati ing dalam kedadian langit dan bumi. Antum masih bisa Ustaz itu. Ya sih, tapi mereka belum. Karena lama di Mesir barang itu sudah lupa. Ya gitu. Nyaman itu, nyaman sekali. Saya itu kalau ngaji bahasa Jawa itu senang sekali itu. Enak, dirungokke enak gitu kan. Jadi kadang-kadang masih ke bawah satu ngajar pakai bahasa Jawa begitu. Ya walaupun anak-anak Gen Z ini kadang-kadang enggak ngerti bahasa Jawa itu gitu. Tapi perlu juga difahamkan itu. Karena saya dulu pernah dapat nasihat begini dari salah seorang tokoh di Jawa Timur, Ustadz Abdul Qadir Baraja begitu. Kata beliau begini, Ustadz, kalau antum ingin menang gitu, ingin menguasai Indonesia kan begitu. Syaratnya antum harus bisa menguasai Jawa begitu. Kalau ingin menguasai Jawa, maka syaratnya harus bisa bahasa Jawa. Oh, rumus ini, tangan-tangan bener juga ini gitu. Jadi orang-orang kampung, orang-orang desa itu kalau diajar ngaji pakai bahasa Jawa, mereka lebih nyaman, lebih asik, lebih khusyuk mendengarkan daripada pakai bahasa Indonesia gitu. Ya, mereka bahasa Jawa nyaman gitu. Nah baik, jadi itu. Nah kemudian yang ketiga pengamalannya. Ngaji itu diamalkan, bukan hanya diwoco tok. Ya diwoco, difahami, diamalkan gitu. Nah bagaimana mengamalkannya? Gitu kan. Loh, kalau ada perintah waqimus sholat wa atuz zakat, ya tegakkan sholat, ya berzakatlah kamu gitu. Jangan ngomong waqimus sholat wa atuz zakat, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat. Atau bisa membaca waqimus sholat wa atuz zakat, bisa menyuruh orang untuk menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, tapi tidak pernah dirinya menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. Lah ini kata ya guru-guru kita mesti kena ayat itu kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Lah terus gimana dengan ayat wal takum minkum ummati yad'una ilal khair? Kalau dibaca seperti itu ayatnya. Kalau diterjemahkan hendaklah ada di antara kalian ya umat yad'una ilal khair yang menyeru kepada kebaikan. Yad'u da'ayat'u mengajak menjadi dai ya, menyeru manusia kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gitu. Ya, perintah kepada yang ma'ruf, mencegah kepada dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang sukses gitu. Ini kan Allah sudah memberikan rumus kalau ingin sukses, ya, kalau selalu saya sampaikan kepada anak-anak saya, murid-murid saya. Makanya perlu saya sampaikan juga kepada adik-adik saya juga, anak-anak saya di sini gitu. Dan orang tua juga biar sama, ya para orang tua juga.
Jadi ternyata Allah sudah memberikan kunci sukses dalam Al-Quran itu. Jadi kalau kita ingin sukses ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengambil dan mengamalkan ayat ini. Apa? Jadi dai. Ya. Jadi kalau kita ingin sukses dunia maupun akhirat, maka rumusnya adalah menjadi dai. Ya, menjadi dai. Menjadi penyeru agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa gitu? Karena Allah yang menjamin, tidak usah khawatir gitu. Jadi kalau semua itu kita lakukan atas dasar karena melaksanakan perintah Allah dan tujuannya adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka adik-adik semua harus yakin seperti firman Allah itu. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka yansurkum, Allah akan menolong kamu. Ini janji kok ini. Allah kalau janji pasti tidak akan mengingkari itu. Jadi kalau kalian hidup ini tujuannya adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, adik-adik anak-anak belajar di pondok, ngaji, sekolah, tujuannya adalah untuk menolong agama Allah, untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak usah khawatir, Allah pasti menolong. Ya Allah pasti menolong. Yansurkum, Allah akan menolong kalian semua gitu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan kuatkan, Allah akan teguhkan ya pendirian-pendirian kalian gitu. Nah, ini masalah muslimin rahimakumullah yang umat ini kadang-kadang belum paham. Ya, kadang-kadang kalau kita membaca ya peluang itu kadang-kadang cenderung kepada ya peluang-peluang yang sebenarnya kadang-kadang juga tidak ada gitu. Ya. Apa sebenarnya peluang yang paling memungkinkan untuk kita? Oh, jadi dai. Jadi dai ini peluangnya sudah sangat luar biasa. Lapangan kerja, kalau ngomong kerja ini, lapangan kerja yang sudah pasti jadi dai itu. Karena dai kalau tidak kerja tidak bisa jadi dai. Gitu. Harus kesana kemari, harus ngajar ngaji, harus mencari orang ngajar ngaji dan sebagainya. Mesti ada pekerjaan di situ. Nah, jadi masalah muslimin rahimakumullah, saya coba bacakan sedikit. Ini materi yang kemarin saya bikin untuk untuk pelatihan dai di Timor Leste. Jadi 15 hari sebelum Ramadan kemarin saya sempatkan untuk ya upgrading dai di Timor Leste. Saya tunjukkan ini. Ini kenapa kita mesti harus optimis, kita harus yakin, kita harus percaya diri begitu. Jadi peluang menjadi dai ini sesungguhnya adalah peluang yang sangat terbuka sekali gitu. Karena apa? Karena problem di masyarakat kita ini sangat banyak gitu. Ya dibandingkan dengan urusan-urusan pekerjaan. Kalau kita lulus sekolah kemudian tujuannya adalah untuk mencari kerja, jangan sok kecelik loh itu. Apa kecelik itu ya? Ada paham kecelik? Apa kecelik itu? Ketipu. Ya ketipu ya. Kenapa? Oh sekarang namanya sarjana, apakah S1, apakah S2 itu numpuk itu. Ya pekerjaan pekerjaan tidak banyak tapi lulusan dari mahasiswa itu tidak sedikit begitu. Ya kadang-kadang sarjana pendidikan bukan mengajar tapi kerjanya di pabrik. Karena lapangan kerja tidak ada sudah begitu. Di pabrik pun ternyata sudah sangat terbatas sekali. Karena dulu pakai tenaga manusia, sekarang sudah pakai tenaga mesin, robot begitu. Artinya apa? Kalau kita berpikir 10-15 tahun ke depan, kita berpikir pekerjaan, anak-anak mahasiswa yang sekolah dengan tujuan mendapatkan pekerjaan, pasti mereka akan kecewa. Karena peluang-peluang itu akan semakin sempit, tidak akan didapatkan gitu. Nah, apa yang sangat mungkin? Yang sangat mungkin adalah bagaimana kita menjadi pegawai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling mungkin itu. Dan janji Allah yang disebutkan tadi itu wa ulaika humul muflihun. Kalau kalian ingin sukses, kalau kalian ingin bahagia, kalau kalian ingin menjadi orang yang untung, maka jalannya adalah menjadi dai.
Kalau saya hanya itu tok, pokoknya gitu. Jadi dai. Nah, ada data yang barangkali bisa kita renungkan ini ya. Ini hasil survei nasional terkait dengan potensi literasi Al-Quran masyarakat Indonesia. Penelitian ini pada Juli tahun 2023. Dari 34 provinsi, ya, 34 provinsi, didapatkan data-data yang cukup memprihatinkan. Ya, indeks literasi Al-Quran itu ada ternyata 66,04% masyarakat Indonesia yang belum mampu Buta huruf. yang buta huruf Al-Quran itu. Besok ngaji le, besok. Jangankan paham isinya, buta huruf. 66% itu. Kalau malah dianukan lagi ini, mengenali huruf dan harokat, ya, ada 61,5% yang belum tahu. Mengenali huruf dan harokat belum tahu. Kemudian ada juga yang membaca susunan hurufnya menjadi kata. Itu 59,9%, gak iso juga begitu. Ada lagi yang membaca ayat lancar 49% kan begitu ada. Yang membaca sesuai tajwid 44,6%. Berarti masih di atas 50% problemnya ini. Masyarakat kita yang belum bisa baca Al-Quran. Kemudian ada sumber lain juga yang melakukan riset ini, gitu ya. Ya, diantaranya penelitian ini dilakukan tahun 2022, tahun 2023. Ya, dilaporkan ada kisaran 65 sampai 72% umat Islam belum bisa baca Al-Quran. Jadi 65 sampai 72%. Ya, DMI, Wakil Ketua DMI Komjen Safrudin, beliau menyebut ada 65% umat Islam yang tidak bisa baca Al-Quran. Ini data tahun 2022, 65%. Ya. Jadi kalau kita bicara lapangan kerja begitu, lapangan kerja yang jelas-jelas nyata ya ini sudah. Gimana jadi guru Quran ini gitu kan? Ini. Kalau jadi pegawai perusahaan, peluangnya kecil sekali. Ada tapi kecil. Mau jadi pegawai negeri, banyak tambah itu. Rekrutmen pegawai negeri itu masing-masing departemen hanya berapa orang yang dibutuhkan. Sementara lulusan perguruan tinggi, lulusan SMA sederajat, lulusan S1, lulusan S2, berapa banyak, nggak kehitung saking akeh begitu. Mereka berebut untuk mencari peluang yang sedikit ini gitu. Pegawai MBG. Pegawai MBG. Iya. Lumayan ini ada pegawai MBG ini kan. Ada tambahan tenaga kerja lagi ini gitu kan. Ada begitu. Nah, jadi jamaah sekalian, lebih lagi ini Wakil Ketua MPR Yandri Susanto ya, tahun 2023, beliau menyebut 72% umat Islam belum bisa baca huruf Al-Quran. Nah, kira-kira di antara kalian siapa yang mau ngajar Quran kira-kira yuk? Siap ngajar Quran kamu? Ada adik? Saya minta tahu siapa nanti yang sepulang dari pondok siap jadi guru Quran ini ngajarnya. Loh, ada satu sukan-sukan ini. Ayo, siapa? Dua, terus siapa lagi? Satu, dua, siapa lagi? Jangan tolek-tolek, nah yang tinggi, malu-malu gimana? Ayo, 3, baru 3 ini. Siapa lagi? 4, terus siapa lagi? 5, 6, terus siapa lagi? Kenapa enggak berani serentak begitu? Nah, pertanyaan saya begini, Anda ingin jadi orang sukses apa enggak? Ya, coba. Yang tidak ingin jadi orang sukses ngacung. Yang tidak ingin jadi orang sukses ngacung, ada? Ada. Bapak-bapak, yang orang tua yang tidak ingin anaknya sukses siapa? Ngacung. Gitu. Jadi biar sama ini bapak-bapak. Ini bapak-bapak sama anak-anak harus sama juga. Begitu. Oke, sekarang pertanyaannya, di antara kalian semua adik-adik ini, siapa yang ingin sukses? Ngacung. Yang ingin sukses, ngacung. Jangan toleh-toleh, jangan toleh-toleh.
Ya. Terus pastikan diri Anda ingin sukses apa enggak, ngajung. Yang tinggi, biar sungguhan itu. Ya wis tak doakan mudah-mudahan sukses semua nanti ya. Nah, begini adik-adik sekalian. Kalau Allah yang menjanjikan sukses dengan manusia yang menjadikan sukses, kira-kira kalian lebih percaya siapa? Janji Allah apa janjinya orang itu? Janjinya Allah. Yakin? Yakin kalau Allah yang berfirman kalian percaya? Yakin kalau Allah mengatakan sukses itu harus begini, kalian akan mengikuti? Duh, kok insya Allah gimana? Kok insya Allah terus gimana tuh gitu. Namanya ragu-ragu itu namanya Mas Yan gitu. Padahal la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran enggak ada keraguan kok mau jawab ragu-ragu gitu kan. Allah itu bicara sukses itu kalau yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini sukses. Ya, wa ulaika humul muflihun. Jadi sukses itu kalau kita mau yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini Allah yang ngomong ini gitu kan. Anda percaya dengan omongan Allah? Percaya. Ya. Jadi kalau Allah yang ngomong sukses itu kalau kalian mau menjadi penyeru agama Allah, menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sukses, dijamin Allah sukses. Ya, dijamin Allah sukses. Ya. Wes, sekarang saya ulang lagi. Siapa yang ingin sukses ngajung? Siapa yang ingin sukses ngajung? Kalau ragu-ragu, nek ngene-ngene iki ragu-ragu, ngerti cuet kene. Mosok poso gak kuat ngangkat dhuwur ya kan. Nah gitu. Saya turun lagi. Saya masih kurang serg saya ini gitu kan. Kurang serg saya begitu. Yang agak cepat sedikit ya. Wong anu kok ini janji enak kok itu. Coba adik-adik, anak-anak, orang tua juga sudah ngacung duluan. Sudah ngacung duluan. Coba di antara antum siapa yang kepingin sukses ngacung? Loh, ono sing lambat meneh sian. Diulang lagi. Diulang lagi sampai percaya betul. Siapa di antara kalian yang ingin sukses ngacung? Nah, begitu. Berhenti dulu, tutup aja ngacung dulu. Anak-anak sekalian, Allah menjanjikan kesuksesan. Anda akan sukses kalau Anda mau yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Turunkan tangannya dulu. Wis, nggih. Ben semangat poso-poso ya toh. Jadi Allah bilang sukses itu kalau kalian yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, siapa yang ingin sukses? Ngajung? Oke, turun lagi. Siapa yang ingin menjadi dai ngajung? Duh. Kok kebalik toh ini? Jadi gini. Alhamdulillah. Masih bertanding kamu ya. Mana rumahnya kamu? Mana rumahnya? Gresik. Gresik Kota. Gresik Kota ya. Ya, jadi ya wes sudah lah nanti Ustaz Nidal lah bagian anak-anak kan begitu kan ya. Jadi begitu. Jadi dai itu tidak mesti harus menjadi penceramah. Ya kadang-kadang memang orang memaknai dai itu mesti menggawani ceramah begitu. Bukan. Saya punya pengalaman yang sangat indah bagi saya dalam kehidupan ini. Saya dulu tahun 86, saya umur 16 tahun pekerjaan saya sudah ngajar ngaji. Umur 16 tahun saya. Lulus SMP, masuk pesantren setahun oleh Pak Yai Broto, Allah yarham. Saya dipanggil oleh beliau, aku wakilnya ngaji Isa Angkut yang di waru sana. Ngaji napa Pak Bu, kalau saya manggil Pak Bu dulu, ngawas napa Pak Bu? Ngaji Quran. Terus mangke ngawasi surat napa Pak Bu? Takon ngaji surat apa kok yang gini gitu. Ya takon yang jamaah kono to surat apa ngajine. Nah terus diterus nih gitu ngajine gitu. Grogi saya.
Saya makili kiai itu. Saya umur 16 tahun sudah makili kiai gitu. Takutnya bukan main itu. Tapi kan tidak mungkin Pak Yai nyuruh orang, nyuruh anak itu ngawur kan tidak mungkin itu kan ya. Kira-kira memang beliau sudah punya firasat lah kira-kira nek Fathur itu besok tadi guru ngaji, kira-kira gitulah gitu kan. Makanya dia nyuruh saya begitu. Wah, Masya Allah, dari pondok Buduran itu sampai Waru, keluar dari pondok naik sepeda pancal ke Waru itu ndonga terus saya itu Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ndonga kuwi nek cara-cara dihitung antarane pondok sampai Waru yang tempat ngaji itu enek ping 1000 paling gitu. Ndonga Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli gitu. Saya baca terus itu. Nyampe di masjid sana sholat isya berjamaah, habis sholat isya saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf Pak Yai Broto tidak bisa hadir. Beliau ada udzur, nah saya minta beliau untuk menggantikan. Nah, ngajinya hari ini sudah sampai surat apa ayat berapa begitu. Jamaah jawab, oh nggih ngawasin ndugi surat niki, ngantos ayat niki lho. Nggih monggo dilanjutkan. Iso Ustaz. Iso. Makanya setelah tahun 86 itu akhirnya banyak jamaah-jamaah itu yang akhirnya minta saya jadi guru ngaji di kampung-kampung mereka begitu, karena mereka tahu oh ini muridnya Bronto, kalau Fathur muridnya Bronto kan anu gitu. Saya masih umur 16 tahun, kira-kira sebesar sampean. Kamu umur berapa, Dik? Hitam. Depan. Ini. Yang merah. Ah, kamu ini. Umur berapa kamu? Umur berapa? 13. Sebentar lagi kamu umur berapa? 18. 14 gitu. Kamu umur berapa? 15. Ya sebentar lagi segitulah kira-kira. Wong saya dulu kecil kayak kamu, kecil hitam gitu. Megilan. Kecil hitam begitu. Alhamdulillah begitu. Dan akhirnya umur 16 saya sudah disuruh Pak Yai Badali begitu. Ya ketika itu juga umur 16 itu juga saya sudah diutus untuk jadi guru ngaji di Mojosari. Dikirim saya dari Buduran ke Mojosari. Jadi kalau sekolah gitu ya mestinya kalau sekolah terus ya SMA kelas 2 lah kira-kira begitu, kelas 2 gitu. Ya. Maka saya ngajar di Mojosari hampir 1 tahunan lah kira-kira begitu. Setelah itu saya minta izin pulang untuk sekolah begitu. Jadi 85 saya lulus SMP, 87 saya baru masuk Alia Negeri Sidoarjo gitu. Udah kembali ke pondok sambil sekolah begitu. Lulus tahun 90 langsung diminta oleh Dewan Dakwah Jawa Timur untuk menjadi dai di Banyuwangi Selatan itu. Langsung saya berangkat jadi dai begitu. Ya. Dan sampai sekarang gitu. Dan alhamdulillah tidak ada masalah saya jadi dai begitu. Ya, tidak ada masalah, saya masih bisa hidup, bisa makan, bisa berkeluarga, bisa punya istri, punya anak, bisa nyekolahkan anak juga begitu. Dan saya juga masih bisa sekolah terus gitu. Kenapa? Karena memang saya yakin bahwa ya ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bener itu. Wong kita ngomong shadaqallahul adzim tapi ragu-ragu gitu. Ngomong shadaqallahul adzim ragu-ragu itu. Jadi harus yakin memang itu bener gitu. Harus itu. Apalagi di surat An-Nahl 125 itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Ternyata itu perintah, bukan pilihan. Jadi menyeru kepada kebaikan itu bukan pilihan. Nek kowe gelem yo gak apa-apa, kowe gak gelem yo gak, bukan begitu. Harus, kitabnya kita semua kok yang baca itu kok itu. Ya, ayo aja naik serun begitu. Bagaimana caranya? Tergantung cara masing-masing gitu. Makanya selalu saya pesankan kepada siapapun, anak-anak juga begitu.
Jadi kalian suatu hari nanti jadi apapun, tetaplah kalian menjadi dai. Pertama, ini adalah rahasia sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin sukses, hendaklah menjadi dai. Ya, kalau ingin sukses, hendaklah menjadi dai. Jadi apapun, ya. Dai Dewan Dakwah yang ada di Kalimantan Barat, Sambas, ya, itu sekarang jadi bupati. Jadi bupati. Ya. Gubernur Sumatera Barat itu adalah kadernya Pak Najir yang sekarang itu. Kadernya Buya Najir, keluarga besar Dewan Dakwah juga. Gitu. Jadi gubernur. Gitu. Ya, saya diundang beliau di rumah adat beliau, ya, kemudian diajak ngobrol-ngobrol, menyenangkan sekali. Beliau mengakui, saya ini kadernya Pak Najir Ustaz. Jadi makanya walaupun jadi gubernur, beliau tetap tidak bisa meninggalkan tugas dakwah itu. Tetap menjadi dakwah, pendai begitu. Ya ini. Apalagi orang-orang Lamongan, orang-orang Gresik. Kalau panjenengan tidak punya mental jadi dai itu kewalik loh Ustaz. Karena saya kemarin begitu ada di Timur Leste sampai di NTT, rata-rata dai-dai Dewan Dakwah yang ada di Timur Leste di NTT, kalau tidak dari Lamongan, dari Gresik. Dari Sidoarjo tidak ada, belas tidak ada. Belas tidak ada gitu. Ya. Ya itu sudah. Kalau tidak dari, mana ini, dari Karangasem itu juga. Banyak itu Karangasem, alum-alum Karangasem yang juga jadi dai Dewan Dakwah juga begitu. Ya. Jadi Gresik Lamongan saya tahu itu. Sampai kemarin saya ketemu di Suwe, Kabupaten Suwe, ya di timur selatan itu, ternyata beliau orang Lamongan itu. Orang Gresik juga, orang Gresik itu. Pak Ahwan dai Dewan Dakwah yang sekarang di Atambua itu orang Gresik Ustaz. Pak Ahwan itu, ya orang Gresik. Jadi isinya pokoknya Gresik Lamongan gitu. Namanya kalau kemudian anak-anak yang kemudian lahir di usia 2000-an ini kok kemudian tidak muncul keinginan menjadi dai, ini berarti ada sesuatu yang mesti harus kita pikirkan kembali. Kenapa begitu? Padahal mereka yang jadi dai itu sukses mereka itu. Ya, mereka membina umat, menyenangkan mereka diterima oleh umat gitu. Ya, Kiai Mustafa kan di sini ya, punya Mustafa itu kan. Saya di Timor Leste yang ditanyakan, gimana Ustadz kabarnya Pak Yai Mustafa, Ustadz Mustafa begitu. Oh baik, beliau sehat beliau gitu. Nyampe di NTT ditanyakan juga itu, sangat masyhur nama beliau baik di NTT maupun di Timor Leste gitu. Betapa ternyata orang-orang Gresik, orang Lamongan itu Masya Allah itu. Dai-dai Dewan Dakwah zaman saya tahun 90 paling banyak juga dari Lamongan dan Gresik. Berarti Lamongan, Gresik itu adalah gudangnya para dai. Nah kok sekarang saya ingin tanya siapa yang siap jadi dai kok situ loro iki. Iki ono apa gitu kan. Sin temen gitu lele. Penasaran aku. Ayo siapa yang ingin jadi dai ngacung? Yang ingin jadi dai ngacung? Yakin pasti yang dhuwur le. Kalau kamu ragu-ragu besok ketemu saya tak kasih tahu kamu. 1, 2, alhamdulillah 3, 4, 5, 6. Ragu-ragu ya, enggak boleh ragu tinggi ya, 7. Terus apa lagi? Ayo 8. Oh itu yang tua-tua juga enggak apa-apa, memang dai itu harus tua juga enggak apa-apa begitu kan ya. 8, 9. Terus pokoknya Ustaz alhamdulillah sudah ada embrionya Ustaz ini. Ya. Ini. Oleh karenanya tadi saya ngobrol-ngobrol sama beliau, ini memang anak-anak perlu dilatih juga untuk ya latihan dakwah lah begitu. Walaupun masih SMP, SMA, enggak apa-apa, dilatih untuk berdakwah gitu. Ya. Sebab kalau enggak dilatih enggak bisa itu. Enggak bisa. Harus dilatih gitu. Apapun nanti keadaannya di tengah-tengah masyarakat enggak penting, yang penting mereka harus menjalani dulu proses itu. Kalau ngomong ideal, ya enggak mungkin lah. Yang ideal kiainya, kalau santrinya enggak mungkin lah ideal itu. Gitu. Kalau ideal ya ustadznya, kalau muridnya enggak mungkin lah ideal itu.
Ya mesti masih banyak kekurangan sana sini, tapi kita kan tujuan untuk menyiapkan kader gitu. Ya. Tahun 96 itu Pak Tamat Ansori almarhum itu menyampaikan sama saya, Fathur itu. Pripun Pak Tamat itu. Zamannya awang biyen hur, aku nang pondok-pondok kuwi nang Pak Yai ngono njaluk dai kanggo dewan dakwah langsung dikirim. Ora usah ngenteni sak wulan rong wulan. Sedina rong dina wis langsung dikirim dai gitu. Aku nang Al-Fatah njaluk Pak Yai Broto awakmu langsung dikirim gitu. Stoknya banyak. Ya memang pada waktu itu santri-santri itu senang Ustaz gitu itu. Ya kemudian di era ya setelah tahun 90 ini berubah memang gitu. Jadi mindset anak-anak juga, mindset orang tua juga berubah. Jadi orang tua nyekolahkan anak itu sing diharap-harap nanti oleh penggawaian. Oleh penggawaian. Ya ini yang jadinya paling anak-anak juga menjadi tidak tertarik juga. Apalagi kemudian di tempat belajarnya juga tidak pernah disampaikan nanti kamu jadi dai. Nah, ini makanya kita harus bersama-sama begitu. Sangat prihatin sekali adik-adik sekalian. Saya ke Timor Leste, ada 9 distrik di Timor Leste itu. Ya, yang ada masjidnya baru ada 5 distrik, 5 kabupaten. Tapi dai-nya yang ikut pelatihan dan yang memang adanya itu paling sekitar 20-an dai. Yang dai-dai yang kita latih ini adalah muridnya dai-dai Dewan Dakwah yang dulu. Yang mereka sudah eksodus kembali ke NKRI yang mereka tinggal, yang sekarang tinggal di Timor Leste itu orang-orang penduduk asli di sana. Gitu. Dai Ustaz disuruh menghafalkan surat An-Nas itu belepotan. Bayangkan aja itu. Belepotan dia itu. Ngapalkan kul a'udzu birabbin nas, maca Al-Fatihah juga masih belum benar gitu. Tapi apa boleh buat? Sudah tidak ada lagi tenaga di sana kecuali ya orang-orang dengan kualitas seperti itu. Bayangkan itu. Ya. Umat muslim yang hanya sekian persen, tidak lebih dari 10% di sana, mungkin 2,5 sampai 5% itu. Yang ngurusi tidak ada begitu. Jadi makanya kehadiran adik-adik semua ini Masya Allah sangat ditunggu oleh para malaikat kalian gitu. Untuk didoakan. Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu. Ya. Bahwa memang Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin kita semua ini pasti. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat kemuliaan itu tidak mesti harus jadi pegawai gitu. Jadi apapun kalau kita tetap di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mulia, apalagi menjadi dai gitu. Saya nyebrang di Atambua. Kebetulan kemarin ada yang di Atambua ada 2 santri saya kirim di sana begitu. Laporan. Ya, laporan mereka. Di sana ada 1 masjid, 4 musola yang ada Ustadz Ahwan dari Gresik itu. Karena beliau minta sama saya kirim itu. Apa laporannya? Kalau anak-anak ngimami di musola ini, maka musola yang lain tidak ada sholat tarawih. Kalau ngimami di sini, maka yang 3 ini tidak ada sholat tarawih. Gitu. Karena jaraknya jauh dan tidak ada dai. Ini kalau santri-santri Mas Kumambang dikirim ke sana, sangat bermanfaat kalian. Dan sangat ditunggu oleh masyarakat. Ya. Siapa yang siap? Yang siap angkat tangan. Atambua, ayo ngacung. Siapa yang siap? Provinsi mana itu? Atambua, provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, dekat Nusa Tenggara Timur. Dekat timur sini kan. Perbatasan Timor Leste. Ini sudah siap itu satu. Siapa dek namanya dek? Nah, rumahnya mana? Gresik juga. Gresik. Ya, ada, harus alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti Allah mudahkan ini ya. Oh sangat dibutuhkan. Ya, nggak usah nunggu tua. Yang saya kirim ke sana anak-anak SMA, SMP kelas 9 sama SMA kelas 10 yang saya kirim ke Atambua itu. Nggak ada masalah. Mereka berangkat sendiri naik kapal sampai di sana diterima oleh saudara-saudara kita yang di sana kemudian dikirim ke daerah-daerah ke Atambua, ke Uwe-Uwe. Nggak ada masalah begitu. Makanya tadi saya ngobrol-ngobrol sama Ustadz Idol ini, ayo santri-santri kita yang di sini juga sama begitu. Karena
Kita ini butuh dai banyak, sementara mencari susah gitu. Padahal Allah menjamin kalau kamu jadi dai, Allah akan berikan sukses. Di daerah Benjeng sini ada teman dai saya, dai Dewan Dakwah yang diutus jadi dai di Benjeng. Ustaz Subhan namanya. Ya. Itu zaman saya beliau jadi dai itu. Gajinya waktu itu hanya berapa? 60.000. 1 bulan 60.000 saat itu. Kalau dai Dewan Dakwah dari pusat itu berapa? Kasih 500, sekarang 550.000 gitu. Tapi anak-anaknya sudah kuliah semua itu, S1, ada S2 gitu. Pertanyaan dari mana duit mereka bisa nguliakan anak, gitu kan? Ya itulah Allah, ya toh? Allah yang ngatur semua, jadi tidak usah khawatir. Wah nanti kalau saya jadi dai terus gimana nanti anak-anak saya? Wong kita ini jadi pesuruhnya Allah kok bingung gitu kan? Wong jadi pesuruhnya Pondok Mas Kumambang terus dipikir karo pengasuh nih kok, apalagi jadi pesuruhnya Allah kan begitu toh. Jadi tidak perlu khawatir nanti masa depan saya seperti apa. Tidak usah khawatir karena masa depan kita yang tahu dan menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan bukan orang tua kan ya. Nah, gitu. Makanya kadang-kadang nyuntul ngadang orang tua kan ini. Nek kowe gak manut karo wong tua, wis gak ero laku ya uripmu besok-besok. Mun ngoten ta lah, kayak dadi pangeran sampean gitu kan. Janganlah itu. Jadi kalau anak-anaknya berkehendak untuk baik, bismillah support itu. Ngaten. Wes paham adik-adik? Masya Allah. Jadi dai itu luar biasa. Senang, menyenangkan gitu. Oh di dunia aja menyenangkan, apalagi nanti di akhirat ya. Insya Allah kita berharap dengan jadi dai itu nanti kita dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi. Ya tak? Para syuhada, para sholihin. Gitu kan? Harapan kita begitu. Ayo siapa yang kepingin nanti di akhirat ketemu sama Nabi ngacung? Saya nggak kepingin ketemu Nabi anak tak gitu ayo. Yang kepingin ketemu Nabi ngacung. Yang kepingin ketemu para syuhada semuanya juga ngacung ya. Oke, wes tutup. Nah, lagi-lagi pertanyaan berikutnya, siapa yang siap jadi pegawai Allah ngacung? Yang siap jadi pegawainya Allah ngacung? Pengen ya. Pak, gak ngeluh tanya apa pengen ya. Ini PR untuk kita semua ini gitu ya. Memang tidak mudah menjawab begini. Tidak mudah menjawab kayak adik-adik cepet begini tuh. Ya. Banyak pikiran. Iya, ini adik saya yang merah ini saya berpikir tadi cepet ngacung. Ternyata ragu-ragu beliau ini. Gitu kan. Maksud ragu-ragu mau ngacung. Jangan ragu-ragu begitu. Ya. Nah jadi tidak usah khawatir bahwa menjadi dai itu nanti tidak usah gitu. Dan memang kalian masuk pondok ini tepatnya memang harus jadi dai gitu. Nanti kan tidak bisa kuliah Ustaz. Saya tadi sudah bilang sama beliau. Urusan kuliah nanti gampang kita tata begitu. Karena saya pribadi juga punya idealisme. Jadi 5 tahun ke depan ini PTN ini harus dikuasai oleh santri, termasuk santri-santri Mas Kumambang. Harus UNER, Brawijaya, UNESA, dan macam-macam, UGM, harus kita yang kuasai para santri. 5 tahun ke depan harus kita kuasai begitu. Ya, karena penuh dengan fasilitas negara. Kenapa tidak kita kuasai? Kita kuasai. Santri-santri harus masuk PTN semua begitu. 15 tahun ke depan kami berharap para petinggi perguruan tinggi negeri itu adalah orang-orang yang punya basic santri-santri begini. Kalau sudah 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, PTN itu didominasi oleh para santri petinggi-petingginya, maka insya Allah apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional, ya seperti dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk mencetak manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, saya baru optimis. Tapi kalau upaya ini tidak kita lakukan mulai sekarang, adik-adik juga tidak siap mulai sekarang, maka walaupun 2045 itu adalah tahun emas bagi kita begitu. Kosong, tidak ada apa-apa nanti begitu. Itu hanya kan jadi slogan saja. Ya. Jadi oleh karenanya harus kita mulai dari kita ini sekarang ini. Adik-adik harus punya semangat tinggi gitu. Jangan perlu khawatir. Ya, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita harus siap untuk mengamankan
apapun yang Allah perintahkan kita laksanakan. Nah begitu, ya. Baik, jadi saya kira itu mungkin sebagai penutup, ini penting ini. Ayo siapa yang siap jadi pegawainya Allah? Ngacung lagi. Alhamdulillah, tambah Ustaz. Ini kalau saya 10 hari di sini tambah banyak Ustaz ini. Insya Allah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.